Selamat jumpa bersama kami di Akan TV, bersama saya Fabio Rekahina. Dan hari ini kita berkesempatan berdialog bersama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Ambon. Hadir bersama kami di sini ada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Ibu Dr. Agustina Sihaya MTH, yang sapa kami panggil dengan Ibu Au. Ibu Dr. Lisa Sieni Soisa MTH. Ini adalah Kaprodi Pendidikan Agama Kristen. Kita sapa dengan Ibu Lisa. Ibu Dr. Mercy Halamuri MPDK, Kaprodi dari Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Dan yang terakhir ada Pak Heri Lekator MSI, Kaprodi dari Bimbingan Konseling Kristen. Ya, Ibu Au, dalam perkembangan di IAKN Ambon, dari Stakpen Ambon ke IAKN Ambon, tentunya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen memiliki peran penting dalam pengembangan IAKN Ambon. Nah, bagaimana Ibu membangun visi fakultas ini ke depan? Ya, baik, terima kasih Pak Dio, Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati. Yang pertama, bahwa untuk pengembangan IAKN Ambon, tentunya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen memiliki peran penting di dalamnya. Ya, kami Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen mengusung visi kami, yaitu terwujudnya cendekiawan yang unggul dan berkarakter Kristiani. Dengan visi ini, kami berharap output yang dihasilkan dari fakultas ini, yang di dalamnya ada 3 program studi, itu adalah output yang unggul, kemudian yang paling penting memiliki karakter Kristiani. Ya, itu penting sekali. Bagaimana Ibu membangun relasi dengan stakeholder di luar untuk pengembangan fakultas ini, misalnya dengan pemerintah, dengan sekolah, ataupun juga misalnya dengan institusi keagamaan seperti gereja misalnya, untuk mengembangkan fakultas ini? Ya, baik. Untuk mengembangkan fakultas tentunya tidak hanya internal fakultas, tetapi butuh kerjasama dengan para stakeholder. Nah, stakeholder kami itu ada dari di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian juga di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, dan juga di perguruan tinggi. Beberapa lembaga pendidikan ini kami bangun kerjasama dalam rangka kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, juga penelitian. PKL juga Ibu ya? Iya, PKL juga. Jadi misalnya di tahun ini untuk pertama kali Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini akan mahasiswanya akan melakukan praktek kerja lapangan di beberapa PAUD yang ada di Kota Ambon, yang sudah kami lakukan MOU atau kerjasama dengan sekolah-sekolah itu, PAUD itu. Begitu juga dengan sekolah-sekolah dasar, SMP dan juga SMA, di mana mahasiswa dari program studi PA dan juga program studi bimbingan konseling Kristen akan ber-PKL di sana. Nah, luar biasa. dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang kami lakukan MOU dalam rangka pengembangan Tridharma dengan perguruan tinggi. Jadi misalnya penelitian bersama, ya, penelitian bersama, pengabdian masyarakat bersama. Juga lembaga-lembaga atau instansi pemerintah. Misalnya ada dengan BP PAUD Provinsi Maluku, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang tentunya punya kaitan dengan fakultas ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kita sebentar lagi masuk kepada penerimaan mahasiswa baru nih Bu. Jadi kan sebentar lagi siswa SMA akan ujian akhir dan tentunya akan memilih di mana mereka akan berkuliah. Dan mungkin itu bisa menjelaskan sedikit tentang apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh fakultas ini. Ya, baik. Kepada para calon mahasiswa baru ya, dari baik Provinsi Maluku tapi juga dari luar Maluku, bahwa kami Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen siap menerima Anda untuk studi di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang ada prodinya yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Bio. Ada Prodi Pendidikan Agama Kristen, ada Prodi Bimbingan Konseling Kristen, dan Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, prodi-prodi ini dalam proses belajar mengajar didukung dengan sarana prasarana pembelajaran bagi setiap program studi. Setiap program studi punya bengkel atau lab untuk praktek masing-masing program studi. Baik itu Pak, PAUD maupun bimbingan konseling. Ya, tiga-tiganya punya bengkel.
atau ya kita bilang bengkel ya, bengkel PAUD dan juga bimbingan konseling, di mana masing-masing prodi mengarahkan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan prakteknya di bengkel. Tapi juga kami menggunakan sarana secara bersama di IAKN Ambon, ada gedung olahraga, ada rumah moderasi beragama, punya auditorium untuk melakukan kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik di institusi ini dan secara khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dan untuk praktek mengajar juga kami punya lab micro teaching yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang sangat menunjang untuk kegiatan praktek digital mengajar. Ya? Iya, digital. Sekarang sudah dilengkapi dengan sarana digital yang diharapkan mahasiswa waktu praktek betul-betul akan bisa menyiapkan mereka menjadi seorang guru yang profesional dalam hal belajar mengajar. Sesuai visi tadi. Iya. Ibu tahan sebentar, kita berpindah kepada Ibu Lisa. Ibu Lisa, selain ini Ibu Lisa Kapolri Pendidikan Agama Kristen, selain mahasiswa reguler, saya coba sedikit tentang misalnya kita tahu bersama, bahkan di Indonesia tahu bahwa IAKN Ambon lewat Prodi Pendidikan Agama Kristen telah melaksanakan PPG atau Pendidikan Profesi Guru untuk seluruh guru agama se-Indonesia. Nah, itu apa yang mendasari sehingga IAKN menjadi atau Prodi PAK menjadi pilihan dari Dimas Kristen untuk pelaksanaan PPG ini? Iya, terima kasih Pak Bio, Ibu Dekan dan teman-teman Kaprodi. Sudah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun IAKN diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan profesi guru, khususnya dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Kristen. Kenapa IAKN Ambon terpilih untuk melakukan program ini? Yang pertama, dari sisi syaratnya memang dibutuhkan program studi yang berakreditasi minimal B, dan juga salah satu antara program studi atau lembaga perguruan tinggi itu memiliki akreditasi A atau B. Jadi memang yang memenuhi syarat adalah IAKN Ambon. Kalau sekarang akreditasi apa Ibu? Ya, kami sementara ini A juga sambil menunggu ketetapan berikutnya. Ketetapan berikutnya. Dan kami doakan semoga A juga. Amin. Jadi memang itu dasar ya untuk proses PPG itu jalan, karena memang syaratnya adalah akreditasi A itu, dan yang saya sendiri tahu bahwa memang tidak semua Prodi PAK di Indonesia ini berakreditasi A, dan IAKN Ambon adalah salah satunya. Nah, itu bisa didengar. Yang kedua Ibu, untuk mahasiswa PAK sendiri, apa yang menjadi unggulan di Prodi PAK untuk mahasiswanya yang reguler itu? Ya, terima kasih Pak Bio. Untuk sejak tahun 2017 itu salah satu unggulan dan merupakan ciri khas daripada Prodi ini, khususnya bagi kurikulum kita sudah berbasis KKNI. Ya. Kemudian kita tahu sungguh bahwa setting pelaksanaan pendidikan agama Kristen itu di keluarga, gereja, dan masyarakat. Makanya kurikulum disusun khusus dalam bidang pendidikan agama Kristen itu ada pembimbing PAK yang di dalamnya itu kita memaparkan bagaimana PAK dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, tapi juga ada pendidikan agama Kristen di gereja, pendidikan agama Kristen di jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan agama Kristen di jenjang pendidikan menengah. Itu yang membedakan kita dengan kurikulum-kurikulum program studi PAK yang sama di Indonesia. Itu keunggulan kita. Kemudian yang berikutnya, selain para mahasiswa diberikan kesempatan sebagai seorang pendidik yang dalam prosesnya harus mempraktekkan proses pembelajaran. Untuk sekarang ini para mahasiswa selain dilatih membuat media-media pembelajaran yang biasa, tapi juga media-media pembelajaran yang berbasis IT. Apalagi pandemi seperti ini, Bu ya. Seperti ini, Pak Bio. Selain itu, untuk mendukung program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, untuk 2 tahun sekarang ini tugas-tugas akhir dari para mahasiswa yang diberikan dosen bukan sekedar tes tertulis atau tes lisan, tapi juga menghasilkan produk. Sehingga untuk Prodi PAK sendiri, untuk mahasiswanya telah menghasilkan 4 buku yang ber-ISBN. Kemudian video alat-alat peraga berbasis IT, video-video pembelajaran, dan itu yang membuat kami sebagai Kaprodi bersyukur karena memang dosen-dosennya semakin kreatif, semakin inovatif. Dan justru itu yang menjadi nilai jual di masyarakat dari proses perkuliahannya.
Nah sejauh ini bagaimana Ibu melihat output di lapangan? Ya, kami bersyukur ya bahwa output lulusan dari program studi ini bukan hanya menjadi guru PAK, Ya. tapi juga kalau jadi guru PAK bukan hanya di Maluku, tapi di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada di Pulau Jawa, di Jakarta dan di Surabaya. Nah, Jadi kalau mau dikatakan hampir sebagian besar lulusan PAK atau sarjana PAK ya kan, namun tersebar di berbagai tempat yang ada di Indonesia. ya, demikian Pak Kabio. Bahkan kami bersyukur teman-teman mahasiswa yang kemarin-kemarin baru lulus, mereka telah kembali ke kampung halaman dan mengabdikan ilmunya. Itu kebahagiaan sebagai seorang dosen, tapi juga seorang kaprodi. Luar biasa. Nah ini yang bisa dilihat oleh kita semua bahwa ternyata ada begitu banyak cara untuk dilakukan oleh Prodi PAK untuk bagaimana mengembangkan mahasiswa, termasuk bagaimana melihat output di lapangan. Dari Prodi PAK kita berpindah kepada Prodi Bimbingan Konseling Kristen IAKN Ambon. Pak Heri Lek atau Besi. Ya, Sejak kapan Prodi ini mulai didirikan? sejak 2015. Berarti sudah ada output ya? Ya, kita udah punya 2 wisuda, dan kita punya output kurang lebih 12 orang yang sudah menamatkan kita di BKN. Bagaimana Pak Heri mengembangkan prodi ini? Apa strateginya untuk mengembangkan strategi dalam pengembangan bimbingan konseling ini, Pak Heri? Kompetisi dunia perguruan tinggi di Maluku terkait dengan bidang ilmu konseling sebetulnya ini memerlukan strategi yang tidak ringan, karena kita akan berpapasan dengan kampus-kampus lain yang sudah cukup maju, yang juga memiliki program studi yang sama. Nah, apa yang membedakan IAKN Ambon dengan yang lain? Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari khasnya kita, yang menjadikan kita mungkin berbeda dari prodi-prodi bimbingan konseling yang ada di kampus-kampus yang lain. Kita bersyukur bahwa kita ada pada lingkup Kementerian Agama. Karena itu bimbingan konseling kita orientasinya lebih ke bimbingan konseling Kristen. Ya, meskipun begitu sebetulnya kualifikasi keilmuan kita itu tidak jauh berbeda. Tapi kemudian dalam ranah itu lalu kita juga dibumbui dengan nilai-nilai kekristenan yang tertuang langsung di dalam kurikulum kita. Ini satu yang kemudian membedakan kita dari sisi konseling umum. Ya, konseling umum. Dan yang kedua, kita menjiwai keseluruhan visi misi kita dalam sebuah pilihan kata yang menjadi moto kita, yaitu care and grow. Kapasitas kita sebagai bimbingan konseling Kristen di IAKN Ambon menghendaki bahwa setiap kehadiran kita itu adalah mewakili dari sebuah jiwa peduli untuk bertumbuh kemudian menjawab kebutuhan Maluku tentunya. Dalam konteks Maluku yang mungkin semua saudara kita tahu bahwa Maluku sementara ada dalam proses revitalisasi, bukan saja dari sisi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sebagainya, tetapi justru manusia-manusianya itu yang justru dipulihkan lagi. Bagaimana Pak Heri melihat pasar terhadap output dari prodi ini? Nah, sebetulnya kalau untuk pasar ini kan yang menjadi sasaran kita, sasaran target kita ke depan untuk mahasiswa kita. Kalau untuk bimbingan konseling kita sendiri di IAKN Ambon, ada corak khas yang kita punya. Selain moto yang menjiwai kita dalam aksentuasi kita nantinya di dunia perguruan tinggi maupun di masyarakat, justru kita lebih condong kepada pembentukan karakter pada proses bimbingan konseling karir tentunya. Oh, karir. Ya, karir. Sehingga bimbingan karir menjadi lokus kita, yang menjadi sasaran kita, pengembangan kita kepada mahasiswa kita nantinya. Sehingga ini yang kemudian kita kembangkan seterusnya, yang sejajarkan langsung juga dengan karya-karya dosen tertentu. Sehingga dari sisi penulisan, penelitian dan sebagainya itu kita arahkan ke sana, sehingga kita mampu untuk menemukan sebuah desain bimbingan konseling karir yang mungkin menjadi khasnya kita ke depan di dunia Maluku atau bahkan di Indonesia. Sehingga dia tidak fokus hanya kepada perorangan, tapi juga kepada lembaga-lembaga. Jadi entah itu pemerintah, entah itu swasta, tapi yang ditawarkan oleh prodi ini adalah bagaimana membuat sebuah biar konseling yang sistematis untuk baik itu perorangan maupun
institusi. Ya itu target kita. Itu luar ya. biasa. Ya. Nah berarti pasar tentunya bisa di mana saja. Ya. Jadi tidak membatasi ruang untuk satu orang, tapi Ya. bisa banyak orang. Nah, Ya. bagi saya itu luar biasa. Nah sejauh ini dalam proses pengembangan prodi ini, bagaimana dengan minat masyarakat, Pak Eri? Sejauh ini sampai dengan terhitung dari 2015 sampai dengan terakhir ya penerimaan kita di 2001 kemarin, ternyata terjadi lonjakan yang signifikan. Ini modal ini. Ya. Ini modal. Terjadi lonjakan yang signifikan dari jumlah penerimaan mahasiswa dari tahun ke tahun. 2015 kita bergerak dengan kurang lebih 30-an jumlah mahasiswa Yang masuk daftar. ya, awal kita buka. Sampai dengan tahun ini justru kita sudah mampu melebar sayapnya menjadi 2 kelas dengan rata-rata penerimaan 45 sampai dengan 50 mahasiswa per tahun akademik. Nah ini berarti bahwa animo masyarakat sendiri terkait dengan kualifikasi keilmuan bimbingan konseling itu justru semakin membaik. Dan ini peluang kita. Ini peluang kita. Jadi outputnya bisa menciptakan kerja sendiri sebenarnya. Ya. Jadi tidak usah ragu kalau kita bicara untuk memilih prodi ini untuk pengembangan akademi kita ke depan. Nah ini sama tadi dengan Ibu Lisa tadi bahwa memang sudah dekat, bahwa kita memang udah mau dekat dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah pasti prodi BK ini sudah mesti menyiapkan sesuatu yang menarik untuk bagaimana menarik minat masyarakat. Ya, kalau persoalan produk yang menarik, Pak Bio, era pandemi sebetulnya memungkinkan semua kita di praksis akademi untuk mendesain sebuah kerangka pembelajaran yang kreatif tentunya. Dan teman-teman semua yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan sampai dengan saat ini sudah sangat maksimal mengembangkan kerangka pembelajaran yang kreatif itu, termasuk di dalamnya kita di bimbingan konseling. Yang sementara kita desain dan ke depan mungkin bisa dirilis, kita sementara mendesain sebuah media konseling berbasis digital yang kemudian juga bisa diekspos pada media-media sosial tertentu. Selain itu, kita juga sementara mengembangkan sebuah model pembelajaran murah. Ketika orang berbicara mengajar dengan paket data misalnya ya, Pak Bio, ini tidak semua orang bisa menikmati itu karena dia harus membeli paket data, harus baru kemudian dia bisa akses internetnya. Tapi di bimbingan konseling kita mencoba dari hal yang sederhana dengan menghidupkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat radio, sehingga kita coba ternyata mampu menjangkau mahasiswa meskipun pendekatan kita adalah frekuensi yang terbatas, hanya sebatas lingkungan kampus dengan menghindari sebuah tatap muka misalnya, proses pembelajaran tatap muka. Ini yang sementara kita desain ke depan, berharap bahwa ada dukungan yang positif bukan saja dari lingkup akademika kita, tapi juga mungkin dari stakeholders, sehingga proses belajar itu semakin lebih. Wah ini menarik, ini menarik. Ya. Sehingga tidak buang-buang lah misalnya untuk membeli data, tapi ada media-media lain yang bisa digunakan. Tidak buang uang juga sih Pak Eri, cuma maksudnya praktis, sistematis, tapi intinya materi ajarnya sampai kepada mahasiswa. Ya, Ibu Mei, untuk prodi pendidikan Kristen anak usia dini, ya ini ada Kristen ya Ibu Mei ya, karena memang kita adalah bukan Kristen. Nah, Ibu Mei ini juga merupakan kaprodi PKUD yang pertama semenjak prodi ini didirikan. Yang pertama Ibu Mei, bagaimana antusias masyarakat ketika prodi mulai dibuka sampai sekarang? Bahkan yang saya tahu, kami semua tahu bahwa di prodi ini walaupun ada kata Kristen ya, tapi sampai hari ini mahasiswanya ada dari komunitas lain atau agama lain. Saya dari teman-teman dari Muslim juga ada yang berkuliah di sini. Apa yang membuat mereka tertarik dengan prodi ini, Ibu? Ya, baik Pak Dio. Jadi semenjak 18 September 2018 kita mendapat izin operasional untuk pembukaan prodi PKUD atau Pendidikan Kristen Anak Usia Dini ini. Memang minat masyarakat dalam hal ini, baik itu mahasiswa calon mahasiswa reguler ataupun mahasiswa dalam kapasitas sebagai guru-guru PAUD. Oh, guru-guru PAUD yang ada di Maluku. Iya, yang ada di Maluku sudah pada tahun 2018 sudah turut menjadi bagian dari mahasiswa angkatan pertama kami. Dan mahasiswa angkatan pertama kami
sampai saat ini yang aktif 29 orang, dan dari 29 orang itu 20 orang yang memang sudah siap di tahun ini untuk ber-PPL, dan mereka akan menjadi angkatan pertama yang lulus pada prodi PKUD IAKN Ambon. Kami pun sementara menanti proses asesmen lapangan yang dalam waktu dekat ini mungkin akan terlaksana sekitar Maret atau April, karena itu sudah menjadi agenda yang kami prodi sendiri sudah mengetahui tentang hal itu, Pak Adi. Setelah mendengar apa yang tadi Umi jelaskan, ternyata memang minat masyarakat sangat baik untuk prodi ini. Dan bagaimana Ibu Umi menjaga strategi apa yang akan dibawa ke depan untuk terus menjaga mahasiswa dan menjaga minat masyarakat pada prodi ini? Ya, yang pertama selain muatan-muatan kurikulum, yang di dalamnya ada mata-mata kuliah, yang kemudian dari mata-mata kuliah itu ada integrasi dengan pengabdian masyarakat dan penelitian, tetapi juga kami di Prodi melakukan berbagai kegiatan MOU untuk mempromosikan Prodi PKUD ini sendiri. Ada beberapa MOU yang telah kami lakukan, diantaranya dengan BP PAUD Provinsi, kemudian ada Himpaudi, kemudian di luar provinsi kami melakukan MOU dengan Universitas Negeri Makassar, khususnya Fakultas Pendidikan untuk program studi PAUD, juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon, sekolah-sekolah PAUD yang akreditasi A dan B itu kami jadikan sebagai bagian dari mitra kerja kami, sehingga memang untuk mata kuliah PLP misalnya angkatan pertama, kedua, dan ketiga kami itu sudah melakukan praktek di sekolah-sekolah MOU, dan akan dipersiapkan untuk PPL ini juga mahasiswa kami akan turun pada sekolah-sekolah yang sudah. Menarik, waktu saya ikuti bersama acara yang dilakukan oleh UMI dan Prodi dan yang mengundang seluruh guru PAUD di Kota Ambon, yang kegiatannya dilakukan di bengkel PAUD itu sendiri. Itu kegiatannya UMI, kegiatannya apa? Iya Pak Bio, terima kasih. Jadi salah satu keunggulan kami juga adalah kami memiliki bengkel karya. Jadi bengkel karya itu bengkel yang menciptakan aplikasi. Iya, bengkel karya itu menyediakan alat-alat yang kemudian di situ mahasiswa melakukan praktek alat permainan edukatif. Jadi kami menyediakan sarana-prasarana penunjang, dan setiap mata-mata kuliah yang sifatnya praktek, di sanalah mahasiswa PKUD melakukan praktek. Kegiatan yang tadi ditanyakan oleh Pak Bio itu menghadirkan 50 guru dari 50 PAUD yang ada di Kota Ambon, dan itu integrasi juga dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah menggambar, dan kegiatannya itu 2 hari. Jadi menggambar itu baik menggambar secara langsung maupun digital, secara online maupun offline. Jadi kegiatannya itu 2 hari. Hari pertama guru-guru itu diboboti dengan teori-teori, kemudian pada hari kedua mereka melakukan praktek baik secara online maupun offline. Nah itu secara langsung UMI telah memperkenalkan juga prodi PKUD ini untuk masyarakat, walaupun memang belum ada lulusan karena memang baru dibuka, dan tapi ketika melihat semua ini maka kita bisa berkesimpulan bahwa ya tidak salah kalau prodi menjadi pilihan masyarakat. Iya, jadi Pak Bio, memang kita tahu bahwa animo masyarakat untuk berkuliah di IAKN Ambon ini mengalami peningkatan. Sampai tahun sekarang, tahun yang baru kita lewati, kita sudah punya 4 kelas khusus untuk semester 1, ya. Dan mahasiswa kami itu tersebar sampai di kabupaten, dan kami masih orientasi ke Kabupaten Seram bagian barat. Itu dari Kecamatan Ratu, kemudian Kecamatan Seram Barat di Piru, kemudian ada juga dari Waraka di Ratu Barat juga ada? Ya, Ratu Barat, dan mereka ini kita khususkan untuk proses pembelajarannya online. Mereka ini khusus adalah guru-guru PAUD. Karena kami berpikir bahwa kelas ini kami buka karena guru-guru sekarang untuk salah satu persyaratan akreditasi PAUD itu adalah salah satunya itu sumber daya. Sumber daya itu mereka memang harus sarjana, dan itu yang membuat guru-guru juga
berbondong-bondong untuk berkuliah di prodi PKUD. Jadi prodi PKUD juga merupakan pilihan yang luar biasa bagi semua masyarakat yang ada di Maluku maupun di Indonesia, terlebih khusus bagi guru-guru PAUD dan sekolah-sekolah PAUD yang sudah ada, yang butuh sumber daya manusia yang benar-benar lulusan PAUD atau pendidikan kesehatan usia dini. Tunggu apa lagi? Mari masuk IAKN Ambon, karena ini berguna untuk akreditasi sekolah-sekolah yang sementara Bapak Ibu ajarkan. Nah, kita ke Ibu Dekan, dari penjelasan tadi itu menarik Ibu. Berarti ada tanggung jawab besar juga sebagai pimpinan fakultas untuk terus mendorong kinerja dari para kaprodi maupun semua yang menjadi perangkat dalam fakultas ini. Nah, tadi Ibu bicara soal PPG, itu menarik sebenarnya. Pelaksanaan PPG ini sampai kepada seluruh Indonesia dan Ibu sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Ibu sampai dengan semester ini ataupun dengan tahun ini? Ya, baik, terima kasih Pak Bio. Seperti tadi penjelasan awal dari Ibu Kapolri Pak, bahwa untuk program pendidikan profesi guru sejak tahun 2018 penyelenggaraannya di IAKN Ambon. Nah, mengapa di IAKN Ambon? Tadi sudah dijelaskan karena prodi PAK yang adalah prodi di mana para gurunya harus disertifikasi untuk mata pelajaran itu, dia terakreditasi A. Dan sampai hari ini masih terakreditasi A, sedang menunggu proses selanjutnya untuk perpanjangan akreditasi. Ya, kita doakan mudah-mudahan nilainya tetap A, sehingga IAKN Ambon akan terus dipercayakan untuk menjadi penyelenggara pendidikan profesi guru. Nah, untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 penyelenggaraan PPG itu pertama 2018 itu kita laksanakan secara tatap muka. Jadi seluruh guru agama Kristen di Indonesia datangnya di kampus IAKN Ambon. Ya. Kemudian tahun 2019 penyelenggaraan PPG itu dilaksanakan blended learning. Ada kuliah daring dulu 3 bulan itu pendalaman materi, kemudian 3 bulannya lagi tatap muka di IAKN Ambon. Nah, untuk tahun 2020 dan 2021 karena kondisi pandemi, maka pembelajaran untuk PPG itu dilaksanakan full daring, jadi 100% daring. Itu tahapannya tidak pernah berubah dari pendalaman materi, kemudian dari awal PPL sampai dengan lokakarya, PPL sampai dengan uji kompetensi atau UKM PPG itu dilaksanakan tidak berbeda sekalipun secara daring. Nah, untuk tahun 2022 ini akan dibuka penerimaan mahasiswa baru untuk prodi PPG prajabatan. Ya, jadi tahun 2018 sampai 2021 itu penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Dalam jabatan ini khusus bagi guru-guru yang sudah menjadi guru. Yang sudah menjadi guru. Ya. Nah, 2022 akan ada penyelenggaraan PPG dalam jabatan tapi juga prajabatan. Prajabatan itu bagi lulusan sarjana pendidikan agama Kristen yang belum jadi guru. Ini prosesnya akan dilakukan atau proses perkuliahan atau penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan di tahun 2022 ini. Jadi memang secara resmi belum Ibu, tapi ada bocorannya bahwa memang akan dibuka di semester di tahun ajaran 2022-2023 ini prodi PPG. Jadi PPG sudah tidak lagi bukan lagi sebuah penyelenggara, tapi sudah menjadi program studi sehingga baik mahasiswa yang lulus dari IAKN Ambon maupun mahasiswa yang setelah menjadi guru bisa masuk pada prodi itu. Jadi ini nih teman-teman semua yang ada di Maluku, di Indonesia, di mana-mana, ada satu hal yang penting juga bahwa ternyata nanti direncanakan untuk prodi PPG dibuka secara kelembagaannya sehingga semua yang merupakan bagian dari lulusan sarjana pendidikan agama Kristen bisa melakukan PPG sebelum masuk ke dalam jabatan atau dalam dunia kerja. Begitu Ibu ya? Ya, jadi untuk prajabatan itu lulusan atau sarjana pendidikan agama Kristen dia ikut dulu pendidikan profesi guru. Nah, setelah itu nanti kemudian baru mengikuti kompetisi untuk menjadi guru. Sehingga pada saat jadi guru dia tidak lagi ikut PPG. Ya. Jadi otomatis ketika jadi guru langsung sertifikasi Bu? Ya. Luar biasa. Karena sudah selesai. Nah Ibu, paling terakhir Ibu, tentunya semua orang ketika dalam proses perkuliahan
pasti timbang-timbang nih mau kuliah, kadang-kadang kendala di biaya atau kendala di fasilitas yang lain. Nah, FIPK fakultas ini dalam kerjasamanya dengan institusi IAKN Ambon tentunya pasti menyiapkan beasiswa ataupun sarana-sarana yang lain seperti ada rusunawa ya, rumah susun mahasiswa. Sejauh ini bagaimana beasiswa yang terus dilakukan oleh IAKN Ambon, apakah bisa memenuhi target dari mahasiswa yang ada di prodi ini? Ya, terima kasih. Untuk beasiswa semua kita tahu bahwa itu disediakan oleh institusi ini, Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Ambon. Nah, semua fakultas yang ada di IAKN Ambon, mahasiswanya itu bisa atau berhak mendapatkan beasiswa. Yang penting dia memenuhi syarat. Kan untuk mendapatkan beasiswa tidak semua orang, tapi harus ada syaratnya atau memenuhi syarat atau kriteria IP-nya berapa dan lain-lain. Kemudian beasiswa di sini kan ada beberapa jenis. Ada beasiswa PPA, kemudian ya KIP kuliah. Itu tersedia kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mau mendapatkan beasiswa maka dia harus berkompetisi dalam hal belajar mengajar tentunya, sehingga dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik dan punya peluang untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi kalau yang orang tuanya ekonomi menengah ke bawah ya jangan takut, yang penting Anda punya kemampuan untuk belajar, ya beasiswa tersedia untuk proses perkuliahannya. Luar biasa. Di akhir penghujung, silakan Bapak Ibu Kaprodi mengajak semua masyarakat untuk mengambil bagian dari prodi masing-masing di IAKN Ambon di fakultas ini. Saya kasih kesempatan Ibu Lisa yang pertama. Ya, bagi adik-adik lulusan SMA maupun SMK dan juga yang akan lulus di tahun ini, juga para guru pendidikan agama Kristen yang belum berkesempatan untuk melanjutkan studi pada program sarjana, dengan segala kerendahan hati sebagai Kaprodi tapi juga Sivitas Akademika program studi PAK, kami mengundang adik-adik kekasih, para guru kekasih untuk bergabung bersama dengan kami pada program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Umi, ya silakan Umi. Bagi adik-adik lulusan SMA, SMK, ataupun para guru PAUD yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, kami Prodi PKUD IAKN Ambon dengan sukacita menerima adik-adik dan para guru untuk bergabung dalam lingkup IAKN Ambon khusus pada proyek PKUD. Oke, Pak Heri, silakan. Bagi semua lulusan siswa SMA yang ada di Maluku dan Maluku Utara, ayo bergabung bersama dengan kami program studi bimbingan konseling Kristen IAKN Ambon. Bersama kita akan membentuk diri, bersama juga kita akan mengabdi untuk negeri dan bangsa ini, terutama demi dan untuk kemajuan Maluku tercinta. Bersama dengan IAKN Ambon pasti kita bisa. Demikian dialog kita disajikan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dan ada banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih, baik itu Prodi PAK, Prodi PKUD, maupun Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Dan tentunya prodi-prodi ini menyiapkan begitu banyak sarana-prasarana fasilitas untuk mengembangkan keilmuan teman-teman pada bidangnya masing-masing. Dan tentunya semua yang masuk di IAKN Ambon di fakultas ini dijamin pasti memiliki keilmuan sesuai pada bidangnya dan akan lulus, akan keluar dan bisa mengabdi di dunia masyarakat. Per Ambon paling suka makan ikan, apalagi kalau dimakannya pakai sagu. Jangan ragu masuk IAKN, tentukan pilihan dan jangan ragu.